Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Kita mau baca firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang ke-1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dan dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah tentang terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita baca di Zakaria pasal yang pertama. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Nenek moyangmu di mana mereka, dan para nabi apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukanlah itu telah kusampaikan kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itu. Itulah bulan Sebab. Pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berek bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon murab yang di dalam jurangnya, dan di belakangnya ada kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murab itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murab itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda, dan telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semua ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang yang datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga
tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda. Yehuda hendak menyerahkannya. Kita juga baca Hosea pasal yang ke-10. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gemetar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput dari duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tindakan perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea. Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala
kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Abel. Pada hari perempuan ibu berserta anak-anaknya diremukan, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Kita juga baca di 1 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-26. Tetapi Yeramel mempunyai seorang istri lain bernama Ataradi. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yeramel ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Aban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Seleb dan Apaim. Seleb mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Yesan, dan keturunan Sesan ialah Alhai. Anak-anak Yada adik Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Sasa. Itulah keturunan Yerahmel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarka. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Jabat. Jabat memperanakkan Eplal, dan Eplal memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azaria. Azaria memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Yekayamia, dan Yekamia memperanakkan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yeramil ialah Mesa, anak sulungnya bapa Zib, dan anak-anak Meresa bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Karah, Tapua, Rekem, dan Sema. Sama memperanakkan Raham bapa Yoream, dan Yerim memperanakkan Samai. Anak Samai ialah Mon, dan Mon ialah bapa Betzur. Epa Gundik Alep melahirkan Haram, Moza, dan Gades. Haran memperanakkan Gades. Anak-anak Yonda ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saab. Gundik Kaleb yakni Maka melahirkan Seber dan Tirbana. Perempuan itu melahirkan juga Sab bapa Madana, dan Sewa bapa Mahena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Alkasa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrat, ialah Sobal bapa Kiryat Yerim. Salma bapa Bet Lebem, dan Hareb bapa Bet Geder. Sobal bapa Kiryat Yarim mempunyai keturunan, yakni Harun dan setengah orang Merabot. Dan kaum Kiryat Yerim ialah orang Yetri, orang
Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka ialah berasal orang Zora dan orang Esitoal. Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot, Bet Yoam, dan setengah orang Menafti, yakni orang Zori. Dan kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamar, bapa keluarga Rehab. Amin. Tuhan memberkati kita semua.